warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak-anakku semua, apa kabarnya? Ya, masih belajar dari rumah. Jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Kita harus mengawalinya dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, hari ini kita masih belajar di kelas 2 tentang PLBJ bab 12, yaitu tentang bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran. Jakarta merupakan kota yang padat. Rumah penduduk berimpit satu sama lain. Keadaan itu menjadikan rawan kebakaran. Kebakaran mudah menjalar dari rumah satu ke rumah yang lain. A. Penyebab kebakaran. Amati gambar berikut. Alat elektronik bisa menjadi penyebab kebakaran. Penggunaan satu titik aliran untuk berbagai keperluan berbahaya. Keadaan itu bisa menimbulkan korsleting listrik. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Selanjutnya, ayo menyimak. Kebakaran dapat terjadi karena kelalaian. Kecerobohan juga dapat menyebabkan kebakaran. Contoh sikap ceroboh dan lalai antara lain: 1. Lupa mematikan kompor. 2. Kompor rusak tetap digunakan. 3. Membakar sampah sembarangan. 4. Memasak sambil menerima telepon. 5. Tidak memeriksa keadaan tabung gas. Dan 6. Membuang puntung rokok sembarangan. 7. Tidak membersihkan kompor secara teratur. 8. Menyambung kabel listrik secara bertumpuk. 9. Meletakkan benda mudah terbakar dekat dengan api. 10. Memasang instalasi listrik yang tidak standar. Dan yang terakhir, yang 11, mengaktifkan barang-barang elektronik terlalu lama. Berikutnya, B. Akibat dari kebakaran. Semua orang tidak ingin tertimpa musibah, namun musibah sering datang tiba-tiba. Gempa dan kebakaran sebagai contohnya. Kamu tentu sedih jika rumahmu terbakar, harta benda hangus dalam sekejap. Dokumen penting kadang juga tidak bisa diselamatkan. Hal ini tentu menimbulkan duka mendalam. Ayo menyimak. Musibah kebakaran menimbulkan kerugian. Ada kerugian materi dan non-materi. Apa sajakah itu? Ya, kita lihat contohnya. Contoh kerugian materi: 1. Kehilangan tempat tinggal. 2. Kehilangan harta benda. 3. Kehilangan surat berharga. 4. Rusaknya sarana komunikasi. 5. Rusaknya jaringan listrik. Selanjutnya adalah contoh kerugian non-materi. Yang pertama, kehilangan saudara bila ada korban meninggal. 2. Trauma yang serius. 3. Kesedihan yang mendalam. Mencegah kebakaran, tindakan yang terpuji. Tindakan itu untuk menjaga keselamatan. Ada keselamatan diri dan orang lain. Kebakaran merupakan bencana. Mencegah bencana kebakaran dimulai dari diri sendiri, kemudian anggota keluarga, dan selanjutnya adalah orang-orang di sekitar kita. Ayo menyimak. Ada beberapa tindakan mencegah kebakaran. Selalu membersihkan kompor untuk memasak. Kondisi kompor gas selalu diperiksa. Pemeriksaan dimulai dari regulator, selang, tabung gas, dan kondisi kompornya. Kompor minyak juga diperiksa sumbunya, kebersihannya, dan cara kerjanya. Periksa sumbu kompor. Apakah ada sumbu yang panjang sebelah atau ompong? Jika ada, segera diganti karena bisa menyulut kebakaran. C. Mencegah kebakaran. Dulu orang menggunakan kompor minyak. Kompor minyak sudah jarang digunakan. Minyak tanah harganya mahal. Ada aturan mengisi kompor minyak tanah. Jangan mengisi minyak tanah ke dalam kompor yang menyala. Usahakan mengisi minyak ke dalam kompor tidak tumpah.
Saat ini orang menggunakan kompor gas. Jangan menaruh kompor terlalu dekat dinding. Kompor dan tabung gas diletakkan di tempat yang sesuai, tempat dengan sirkulasi udara yang lancar. Jika terjadi kebocoran, gas akan langsung terbawa angin. Kompor gas dijauhkan dari barang yang mudah terbakar. Tidak menyimpan barang mudah terbakar di kolong meja atau meja kompor atau dekat sumber api. Tidak menyalakan kompor terlalu lama. Pemakaian kompor terlalu lama harus dihindari. Hal ini juga dapat berbahaya. Kompor terlalu panas dapat terbakar. Tidak meninggalkan kompor dalam kondisi menyala. Berikutnya, peralatan elektronik dimatikan ketika ditinggalkan. Periksa kompor dan peralatan elektronik saat hendak tidur atau berpergian. Tidak menggunakan colokan listrik secara bertumpuk. Kabel bisa panas dan meleleh. Semua itu dapat menyebabkan percikan api. Akibat selanjutnya bisa menyulut kebakaran. Anak-anak diawasi ketika bermain di dalam rumah, apalagi ketika bermain di dapur. Anak-anak tidak boleh bermain korek api, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak meninggalkan puntung rokok yang menyala, tidak membakar sampah ketika angin kencang. Obat nyamuk bakar dan lilin tidak diletakkan di dekat benda yang mudah terbakar. D. Menanggulangi kebakaran. Musibah kebakaran harus dihindari. Apabila terjadi kebakaran, dihadapi dengan tenang dan cermat. Kita tidak boleh panik dan cemas. Panik dan cemas dapat menyebabkan salah dalam bertindak. Ayo menyimak. Kebakaran dapat terjadi dengan berbagai sebab. Untuk mengatasinya, dicari faktor penyebabnya. Kebakaran yang bermula dari kompor, gunakan karung goni, handuk, atau selimut yang telah dibasahi. Caranya, tutupkan pada kompor yang berkobar. Kebakaran juga dapat bermula dari aliran listrik. Segera mengambil tindakan untuk memutus aliran listrik. Matikan saklar utama atau mencabut sikring. Selanjutnya, soal latihan. Soal latihan PLBJ yang harus dikerjakan adalah kalian tuliskan akibat kebakaran. Selanjutnya, kalian kerjakan soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.